Si Jingnian, pangeran muda utama kota Jing Playboy, wajahnya misterius penuh misteri. Pangeran muda lindungi aku malam ini. Bisa potret skandalmu, semoga terjual mahal. Cukup untuk operasi ibu. Dengar si Jingnian beli lagi lahan emas di kota Jing keluarga. Lukalah dari Anda, saya minum untuk Anda. Benar, sedikit bantuan dari si Jingnian. Cukup untuk 3 generasi, saya minum dulu. Shuqin, si teh hijau. Dia juga di sini? Jingnian, kamu hebat, bintang Shu sudah kamu dapat, hahaha. Pangeran, tolonglah. Shu, si bintang sombong? Si Jingnian beruntung, haha. Rezeki datang, pangeran muda si Jingnian, foto HD kakak teh hijau eksklusif pertama, 500.000 aman. Berhenti. Berhenti. Si Jingnian, perintah apa? Anggur. Ah, baik. Aduh, apa ini? Enak dipegang? Maaf pak, bukan sengaja. Kalau begitu, saya pegang balik ya. Si Jingnian jangan semaunya karena uang sial. Siapa yang menyuruhmu? Hah? Siapa? Pura-pura bodoh. Serahkan dia. Kepala, kenapa tiba-tiba pusing? Kunci dia baik-baik. Nanti aku yang interogasi. Ya, Si Jingnian, jangan-jangan kau salah sangka. Jingnian, mau kemana? Panggil dokter, Tuan Muda. Pelan kan? Bukan bang, tak bisa lebih halus? Susah-susah masuk ke sini. Sialan. Tidak, aku tak bisa diam saja. Hah, ada ide. Bunuh si Jingnian, dia pasti tak menduga. Aku masih di klub ini. Astaga. Orang kaya memang suka main. Sayang para model pria ini. Hasil keringat mereka.
Ayo, model ganteng. Panas sekali, dia diracuni. Aroma ember. Kakak. Kaukah itu? Kakak. Tolong aku. Kumohon. Dia memanggilku kakak. Kasihan sekali. Menyelamatkan nyawa lebih mulia. Dewa rezeki, lindungilah aku. Setelah tidur, mau kabur begitu saja? Bukan. Bukankah sudah kubayar? Masih kurang. Lihat teknikmu semalam, hanya segitu nilainya. Si Kau. Jingnian. Siapa kau sebenarnya? Apa tujuannya? Kemarin mulai dari memotret diam-diam lalu memberi obat dan menggoda. Mau apa sebenarnya? Hah, aku yang menggoda, jelas-jelas kamu. Tuan Si, sebenarnya aku sudah lama mengagumi Anda. Kemarin malam menyelinap dan memotret Anda juga, agar malam hari bisa sedikit menghilangkan rindu. Aku orang ini wajah saya agak mengejutkan. Saya takut membuat Anda kaget. Tapi kemarin malam Anda gagah perkasa dan tak tergoyahkan. Berdiri tegak tak goyah. Aku pada Anda jadi semakin terpesona. Kebetulan aku punya fetish pada yang jelek. Aku juga bisa memuaskanmu. Aku ini juga kurang suka mandi, kurang menjaga kebersihan. Aku sudah seminggu tidak mandi. Begini saja, aku pergi gosok kotoran dulu. Nanti kalau tidak bisa mengotori tanganmu. Ingat bersihkan lehermu sampai bersih. Lebih baik jangan sampai kutangkap. Berdiri! Semua perhatikan target mengenakan seragam pelayan. Untung aku punya persiapan cadangan Dewa Kekayaan. Terima kasih. Halo? 200.000. Aku beli eksklusifnya. Berita ini kalau dirilis pasti bisa membuatku terkenal sebagai wartawan gosip nomor 1 hiburan Xing Feng. Kakak Zuo ini berita panas tentang bintang film populer Shuqin hiburan Yixin. Bahkan menawariku 300.000. 400.000. Baik, deal. Telah masuk 400.000 rupiah. Ngomong-ngomong mengingat kamu begitu tulus, aku kasih gosip lagi. Apa? Si Jingnian impotensi. Apa? Si Jingnian, pangeran muda kota Jing, wajah aslinya terungkap. Dengan Sucin, bintang film baru berciuman mesra, di ruang VIP, langsung dari TKP. Mengejutkan, si Jingnian dibeberkan impotensi Shuqin gagal menggoda merana. Orangnya tertangkap? Tuan muda rekaman klub menunjukkan dia dari toilet lantai 3 merangkak keluar lalu masuk area buta kamera tidak tahu kemana. Anak buah kita geledah seluruh klub. Akhirnya, di tempat sampah nemu rambut dan baju yang dia buang. Aroma amber. Kakak,
Ketahuan catatan transaksinya dengan wartawan hiburan. Dia jual info Anda ke banyak perusahaan, lalu naikkan harga, akhirnya hiburan Xing Feng menang lelang dengan 400.000 untuk hak eksklusif. Tapi saat kita lacak infonya, nomor HP-nya, dan akun penerima alamatnya di luar negeri, tak ada cara untuk lacak info aslinya. Sepertinya dia profesional, waspadanya tinggi. Hei, wah, sibuk-sibuk masih angkat telepon. Dengar-dengar kamu sedang tidak bersemangat. Kesehatanmu sedang menurun. Perlu ku carikan tabib hebat untuk memulihkanmu? Tidak usah, mendingan waktumu cari dokter periksa otakmu dulu. Nakal. Bro, serius nih. Aku nikah 3 hari lagi. Kamu harus datang. Aku mengorbankan diri untuk keluarga Xie. Menikahi Lin Xinyi si harimau betina itu. Kamu harus datang dukung aku. Oh iya, itu Lu Ziheng juga akan datang. Proyek di Xiangjiang itu, keluarga lu juga mau ikut berebut. Aku pertimbangkan dulu. Lari. Bu, Lari cepat. Aku tidak bisa percaya siapapun lagi. Kamu bisa percaya aku. Aku pasti akan membantumu. Ada kabar tentang penyelamatan kakakku? Kami telusuri sampai alamatnya dulu. Jiao Qingshui nomor 28, Kota Tua. Aku juga temui tetangga lamanya, tapi mereka bilang 12 tahun lalu, sejak ibunya membawanya pergi tiba-tiba, tidak ada kabar sampai sekarang. Mengerti? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu punya aroma yang sama dengan kakakku? halo? Putra sulung keluarga Xie dan putri keluarga Lin akan menikah besok. Kalau kau bisa dapatkan berita dalamannya, kau dapat 500.000. Mau? 500.000? Sebuah pernikahan semahal itu lebih tinggi dari memotret si Jingnian. Kau tidak mengerti. Katanya mereka tidak akur. Perkawinan keluarga kaya, banyak rahasia tersembunyi. Kalau kau bisa dapatkan berita dalaman pernikahannya, harga bukan masalah. Baik. Aku terima. Setelah pekerjaan ini selesai, biaya operasi ibu bisa tercukupi. Tapi, bagaimana caranya menyusup masuk? Bangsat tak tahu diuntung, pulang juga tidak memberi salam. Kalau bukan karena kebaikan hatiku, kau dan ibumu masih menderita di luar. Ya, kau dermawan. Suka hati, kasih kami ibu dan anak sesuap nasi. Tidak suka, pukul dan hina kami. Kau memang dermawan. Sangat dermawan. Lidah memang tajam, tapi Tuan Chen suka yang gaduh. Ini dari ayahmu, untukmu. Pernikahan keluarga Xi besok, Tuan Chen memintamu hadir. Jalin kedekatan. Pernikahan putra sulung keluarga Xi? Baik, aku akan pergi. Mau tidak mau kau harus... Apa? Apa yang kau katakan? Aku bilang, aku akan pergi. Ingat berpakaian yang pantas. Jangan pergi, memalukan. 500.000, aku datang. Grup lutuan lu memang berbakat di usia muda. Katanya dia tak pernah bermusuhan dengan siapapun. Yang paling penting, pesaingnya bilang dia rendah hati dan sopan. Iya, tapi entah kenapa, orang yang melawannya akhirnya selalu sial dan celaka. Maaf ya, biar saya lap. Tidak apa-apa. Jiheng, kapan kamu pulang? Kamu ini masih sama seperti dulu, masih ceroboh. Baju mana lebih penting daripada kamu? Siapa kamu ini? Tidak usah, jangan dilap. Ambil ini. Oh, kali ini pulang. Berapa lama rencananya? Kamu mau aku tinggal berapa lama? Aku
Si Jingnian, dia datang juga. Kamu kenal si Jingnian? Tidak kenal. Masa aku kenal dia? Kalau gitu, aku perkenalkan kamu. Kebetulan akhir-akhir ini keluarga Lu dan keluarga Si ada kerja sama bisnis. Tidak usah, Ziheng. Aduh, perutku tiba-tiba sakit. Aku ke toilet dulu. Permisi ya. Memang yang polos lebih menarik. Tak kira Tuan Si datang hari ini. Mau memancing? Kabarnya Tuan Si belakangan ini terhadap proyek grup Xiangjiang sangat tertarik ya. Sayangnya, mereka sudah dengan keluarga Lu telah mencapai niat kerja sama awal. Proyek belum terlaksana, jangan buru-buru merayakan kemenangan. Hati-hati, jangan sampai berlebihan senang. Tuan Si bercanda. Proyek sebesar ini, keluarga Lu saya menelan sendirian juga mudah merusak selera. Di bisnis, lebih banyak teman selalu baik. Bagaimana menurut Anda? Saya suka makan sendiri. Tampaknya ketulusan kami kurang. Tidak bisa masuk ke mata Tuan Si. Begini, besok di klub di Hao, saya yang mentraktir. Harap Tuan Si berkenan hadir. Asalkan Anda datang, jamin Anda bersenang-senang. Acara direktur Lu terlalu ramai, selera saya ringan. Tidak cocok. Si Jingnian, saya lihat Anda masih bisa berpura-pura berapa lama? Pernikahan mewah di tempat, mereka terlihat rukun tapi sebenarnya tidak. Untungnya saya cepat menghindar, kalau tidak selesai. Tapi si Jingnian kenapa datang ke pernikahan keluarga Xie? Nona Lin, kerjasama kali ini, keluarga Si kami sudah memberi diskon 40%. Kamu sehari-hari punya beberapa kekasih, saya malas mengurusimu. Tapi hari ini kan pernikahan kita, kamu buat kejadian ini. Saya tidak punya muka. Jangan sok suci, kamu juga sedang peluk selingkuhanmu. Kita berdua ini sama-sama. Lagi pula ini pernikahan bisnis. Ngapain dipermasalahin? Skandal keluarga kaya. Di lokasi pernikahan, bawa selingkuhan kakak Zuo. Berita ini harus lebih mahal. 800.000 untuk amannya. Kali ini harus transaksi offline. Baik, ketemu di parkiran. Coba jelaskan bagaimana transaksinya. Tuan Si kami juga belum pernah ketemu. Sebelumnya kami selalu transaksi online Tuan Si Saya tidak berani lagi. Tolong ampuni saya. Tergantung sikapmu. Kalau dia tidak tertangkap, kamu yang akan kubuang ke laut. Baik. Ada yang aneh. Kebetulan sekali ketemu lagi. Tuan, kita sepertinya tidak saling kenal. Aku tidak kau kenal? Kalau dia, Tuan Si, ampun. 800.000 belum diterima. Sudah mau kabur? Ini siapa? Saya tidak kenal. Sepanjang hidup belum pernah ketemu 800.000 jumlah besar. Lucu sekali. Saya tidak tahu maksudmu. Berdiam diri.
Sial, hari ini tidak menyamar. Sekarang kabur kemanapun percuma. Rupanya wajahmu seperti ini. Beberapa hari lalu bilang cinta padaku, kok sekarang beralih cinta pada si Hanwen, bahkan menyusup ke pernikahan. Kenapa? Mau menculik pengantin? Masa sih? Aku sengaja cari tahu kamu di sini baru buru-buru datang. Cintaku padamu bisa dibuktikan langit dan bumi. Katanya kamu yang kasih tahu wartawan hiburan kamu sengaja ambil risiko mengorbankan diri sendiri. Tapi pas sudah di ujung tanduk, aku nggak bisa bangun sama sekali. Kenapa? Malam itu nggak bikin kamu puas ya? Ngomong-ngomong, kita pernah punya hubungan satu malam. Gimana kalau ku biarin mayatmu utuh? Tuan Si, aku mohon lepaskan aku. Kenapa harus lepaskan? Ayah doyan judi, ibu sakit-sakitan. Adik bikin malu. Dan aku yang hancur. Aku terlalu sengsara. Terlalu sengsara. Begini deh, kedepannya kamu suruh apa, aku lakukan apa. Aroma amber. Waduh, apa orang kaya punya hobi aneh-aneh? Kamu bau apa? Ini aku beli di supermarket sampo diskon. Kamu suka? Nanti ku beli banyak, kasih kamu ya. Nggak usah, bau murahan bikin pusing. Kalau bikinmu pusing, aku pergi saja. Supaya enggak. Bawa dia. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Aku kasih tahu aku nggak mau aturan terselubung. Wartawan gosip kecil. Kau pikir kau berhak menawar? Jangan terlalu kasar. Tolong jangan sakiti aku. Aduh. Siapa namamu? Aku Lin Cui Hua. Namanya memang sederhana. Cocok untukmu. Orang desa. Namanya agak kampungan. Maaf Tuan Si. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh. Aduh, Tuan Si, aku cuma wartawan gosip kecil. Hanya cari makan. Tinggal di mana? Dari desa terpencil. Ya tentu tinggal di pinggir jalan Hongliu. 1 juta. Bantu aku urus sesuatu. Apa? Dekati Lu Jiheng. Selidiki sesuatu untukku. Lu Jiheng, kenapa dia jadi sasaran si Jingnian? Ah, Tuan Si, Anda mungkin terlalu mengandalkanku. Aku tak punya kemampuan itu. Mungkin aku akan mengecewakan Anda. Daripada cari jarum di tumpukan jerami, lebih baik awasi dia dari dekat. Lihat apakah dia benar kakak itu. Cakupan kerja Nona Shu luas sekali, melebihi bayanganku. Kau pikir barang-barang ini cukup untuk menghukummu berapa lama? Kalau tidak setuju, lupakan saja. Lagi pula ada uang. Ibu butuh biaya pengobatan. Baik. Aku setuju. Tapi, kenapa suruh aku dekati Lu Ziheng? Ingin tahu. Kerjakan satu hal untukku dulu. Yang lain, nanti kita bicara lagi. Sekarang, keluar dari mobil. Kamu keluar ya keluar. Tunggu.
Jangan main-main. Kalau tidak, Paham? Mobil si Jingnian, kenapa mereka kenal dia? Pelit banget sih, masih pakai masa percobaan segala. Gila. Nuo, Jiheng, hai. Kamu kenapa di sini? antar orang. Acara belum selesai. Kamu di sini? Oh, aku juga antar teman. Cepat naik ke atas saja. Sekarang naik masih sempat makan kue. Oke, aku naik dulu ya. Bu, ada kabar baik. Minggu depan dokter bisa jadwalkan operasi untuk ibu. Senang tidak? Minggu depan? Nuo, dapat uang dari mana? Ah, Bu, ibu jangan khawatir soal uang. Aku ada caranya. Nuo, ibu tidak mau membebanimu. Bagaimana kalau ibu tidak diobati saja? Kamu kembali ke keluarga Shu, hidup dengan baik. Jangan benci ayahmu. Ibu yang tidak cukup baik, makanya dia seperti itu. Bu, kenapa ibu lagi? Jangan salahkan dia. Dia ada kesulitannya. Dia ada kesulitan, dia menikahi Meng Yanshu untuk mendekati kekuasaan. Semua kesalahan dilempar ke ibu sendiri. Sekarang dia sudah dapat nama dan uang. Kesulitan apa lagi yang dia punya? Sudah, jangan dibahas lagi. Setiap kali dia disebut, kamu langsung meledak. Bu, kumohon setelah operasi selesai kita pergi jauh. Takkan pernah kembali. Setuju? Halo, siapa ini? ini aku. Terima permintaan WeChatku. Nanti ku kirim lokasinya. Datang ke sini sekarang. Oh, Bu, ada urusan kerja. Aku pergi dulu. Istirahat yang cukup ya. Hati-hati di jalan. Zhang Jiangguo, pemilik klub di Hao. Besok dia akan menemani direktur grup Xiangjiang main golf. Dekati dia. Itu saja. Dan ini. Besok pasang alat penyadap ini di tubuhnya. Setelah berhasil, akan ditransfer 200.000. Sesederhana itu. Hal seperti ini bukan bisa dilakukan siapa saja? Wajahmu asing, takkan ada yang curiga. Hubungan antara kita, apalagi, bukankah kau wartawan gosip? Hal seperti ini bagimu bukan sudah biasa? Baik. Tak masalah. Besok bagaimana peragakan? Ini mudah saja. Oke. Akan kutunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Sangat sederhana. Aku hanya perlu Aku danmu debar-debar bertemu di lautan manusia, dekat dengan napasmu, nadiku tak terkendali. Aku danmu debar-debar jatuh dalam lautan awan, bercumbu dalam cahaya bintang, malam pun lembut. Ini bukan kemampuan asliku. Besok hati-hati. Jangan salah jatuh. Tentu tidak. Bola Anda bagus sekali, cantik sekali. Haha. Dengar-dengar, tanah di kawasan baru Xiangjiang akan dilelang minggu depan. Hah? Direktur Zhang dapat informasi cepat ya. Kenapa? Anda juga tertarik? Kalau Direktur Zhang beri kesempatan, kami rela beri diskon 3%. Dan lagi, Anda bagaimana sih?
Maaf, saya lap untuk Anda. Sungguh maaf. Ah, sudahlah, saya sendiri saja. Maaf ya, mengganggu kalian. Bagus. Asal Tuan si puas. Kalau begitu sekarang bisakah kita bahas ini? Tentu. Lalu, bisakah kita bahas lagi? Kenapa kau suruh saya pasang alat penyadap diam-diam dan mendekati Lu Ziheng? 10 tahun lalu, keluarga si kebakaran, ibuku tewas dalam api, orang terakhir yang menemuinya adalah ayah Lu Ziheng, Lu Yuanzheng. Aku ingin kamu menyelidikinya melalui Lu Ziheng. Untuk sisanya, aku sudah punya rencana. Jadi, kau ingin aku merayu Lu Ziheng? Nuo, Oh, datang. Ziheng, kebetulan sekali. bukan kebetulan. Kau tidak lihat aku? Hari ini aku janji makan dengan Direktur Jiang, baru keluar dari toilet. Sosoknya mirip kamu, lalu aku konfirmasi dengan Direktur Jiang, lalu menyapamu. Oh, begitu. Sebenarnya hari itu aku melihat kau turun dari mobil si Jingnian. Dia pacar kamu? Bukan. Aku waktu itu dia cuma mau tanya-tanya sesuatu padaku. Aku tidak terlalu kenal dengannya. Tidak kenal? Baguslah, dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Masalahmu sudah kudengar, keluarga Shu benar-benar keterlaluan. Ziheng, sekarang aku tak mau dengar ini. Baik, kalau begitu tak usah dibahas. Ingat apapun yang terjadi, kau bisa datang padaku. Aku pasti bantu sebisaku. Baik, aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada kebutuhan, bisa bilang padaku, nona kedua Shu. Sial. Tuan Si, aku... Tuan Si, aku... Kau anak haram dari keluarga Shu itu? Bukan. Shu Tingchuan adalah ayahmu? Ya, Kerjasama yang menyenangkan. apa maksudmu? Selain Lu Yuanzheng, Shu Tingchuan juga targetku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Tapi aku... Halo? Nona Shunwo, ibumu mencoba bunuh diri, sedang dalam perawatan darurat. Segera datang ke rumah sakit. Apa katamu? Periksa perkembangan terbaru keluarga Shu. Baik. Ibu. Ibu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau pikir, dengan mati kau bisa bebas? Nuo. Ibu hidup terlalu lelah. Sepanjang hidupku ini, hidupku hanya lelucon. Ibu. Kau bahkan tak takut mati. Kenapa kau tak bisa meninggalkan pria itu? Nuo. Ibu tak mau lagi membebanimu. Ibu, janji padaku. Tolong janji ya, jangan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Kamu lebih baik biarkan ibumu bereinkarnasi. Kamu lebih baik percepat reinkarnasi ibumu. Nyonya, kau datang mau apa lagi? Kau sampah tak berguna. Suruh kerjain sedikit saja gagal. Bukannya mau mati? Jendela di sana. Loncat saja. Selesai urusan. Ibu, Nyonya, aku mohon. Tuan Chen sudah 60 tahun, sungguh tak bisa dinikahi. Bagaimanapun juga, Xiao Nuo adalah darah daging kandung Tingchuan. Dia anak di luar nikah, bisa menikahi Tuan Chen, itu jalan menuju sukses. Kau sebagai ibunya, harus nasihati dia baik-baik. Xiao Nuo bukan anak haram. Aku dan Tingchuan pernah menikah. Kau...
Pergi kau, pergi dari sini, pergi. Shunuo, ku beritahu, suruh kau nikahi Tuan Chen itu kehormatan untukmu. Jangan tak tahu diri. Kalau berani main-main lagi, aku buat kau dan ibumu yang tak berguna lebih sakit dari mati. Ibu, cepat bangun. Sakit tidak? No, cepat pergi kau, jangan pedulikan aku. Ibu, dengarkan aku. Asal kita selesai operasi, aku bawa ibu pergi dengan terang-terangan dari keluarga Shu. Ya? Nasib kita nanti hanya di tangan kita sendiri. Tak ada yang bisa mengatur kita. Dengar ya? Ini karena ibu tak berguna. Dengarkan aku, bukan salahmu. Semua salah ibu yang tak berguna. Tuan muda ini data Nona Shu? Shooting cuan yang jahat? Ya Tuhan, bisakah kau sembuhkan ibuku cepat? Si Jingnian, bolehkah aku bertransaksi denganmu? Si Jingnian, bolehkah aku bertransaksi denganmu? Bisakah? Tolong hancurkan keluarga Shu. Sebagai gantinya, apapun akan kulakukan. Alasannya? Dulu syuting cuan demi kekuasaan menikahi Meng Yanshu, membohongi ibuku seumur hidup. Sekarang seluruh keluarganya mau menikahkanku dengan Tuan Chen tua itu untuk pernikahan politik. Aku ingin mereka semua tahu, aku dan ibuku tak mudah ditindas. Kau tak takut aku menjualmu? Kalau kau benar-benar mau melakukannya, takkan duduk di sini dan mendengarku berbicara. Si Jingnian, aku benar-benar tak punya siapapun yang bisa kupercaya lagi. Lari cepat. Ibu, Lari cepat. sekarang tak ada yang bisa kupercaya. Kau bisa percaya padaku, aku pasti akan membantumu. Kalau kau benar kakak itu, kenapa tak mengenaliku? Kalau kau sudah berkata begitu, aku juga akan jujur padamu. Shooting cuan Lu Yuanzheng terlibat dalam kematian ibuku. Dulu semua bilang kematian ibuku adalah kecelakaan, tapi hanya aku yang tahu. Bukan begitu. Waktu aku diculik, ada gadis yang menyelamatkanku. Lalu gadis itu? Sepertinya bukan dia. Aku juga belum menemukannya. Kembali ke topik, setelah kejadian itu, aku semakin merasa aneh. Jadi, ini hanya dugaanmu. Kamu tidak punya bukti. Lalu, kamu pura-pura bodoh setiap hari, berpenampilan seperti sampah yang hanya hura-hura, lalu diam-diam beraksi. Oke. Si Jingnian, kau pasti akan sukses. Dari kecil sudah kulihat potensimu. Sekarang kita saling mengerti, punya musuh yang sama. Jadi, kerjasama yang baik. Tapi, Lu Ziheng teman sekelasku. Jadi, harus tambah bayaran. Oh ya, cek 1 juta itu waktu itu belum kau berikan. Baik, tidak masalah. Tapi ada yang harus kuingatkan. Saat mendekati Lu Ziheng, harus tetap waspada. Jangan tertipu rayuannya. Dia tidak sederhana. Kau peduli padaku? Kau berpikir terlalu jauh. Aku hanya peduli hasilnya. Kau benar-benar tidak punya perasaan.
Halo, Xiaonuo, besok malam ada waktu, aku mengadakan pesta pribadi di rumah, mau mengundangmu. Baik. Aku ada waktu. Bagus, sampai besok malam. Sampai besok. Besok kita cari cara bisa masuk ke perpustakaan keluarga lu atau tidak. Tolong perhatikan beberapa hal, terutama dokumen bisnis mereka. Wah, siapa wanita di sebelah Lu Xiao? Cantik sekali. Pacarnya Lu Xiao. Semuanya. Ini orang paling spesial dalam hidupku. Harap kalian jaga dia dengan baik untukku. Silakan cicip kudapan. Terima kasih. Kapan anak haram yang tak pantas muncul? Bisa seenaknya keluar. Sungguh tak tahu malu. Tak lihat diri sendiri siapa pantaskah ke sini. Kakak Ziheng di sini, mungkin ada yang tak senang padaku. Aku pulang saja. Yang harus pergi adalah dia. Acara pribadi keluarga. Lu kok bisa ada tikus masuk? Satpam keluarkan. Aku... Silakan. Kakak Ziheng aku ke toilet dulu. Ya lurus belok kiri langsung sampai. Maaf buatmu menunggu lama. Ah, tidak menunggu itu pelajaran wajib pria terhormat, apalagi menunggu si cantik. Aduh, dulu ketua OSIS yang cerah dan tampan. Kok jadi licin begini setelah dari luar negeri? Coba wine ini. Maaf, aku tidak minum alkohol. Ini wine buah rasa anggur favoritmu. Kusiapkan khusus untukmu. Baiklah, aku cuma minum sedikit ya. Anggur ini. Ada sesuatu di ruang kerjaku. Sudah lama ingin kutunjukkan padamu. Aku antar kamu lihat. Oke. Ayo. Ziheng bukannya katamu mau mengajakku ke ruang kerja. Lantai bawah itu ruang kerja, tapi aku baru ingat barang itu kutaruh di kamar ini. Apa itu? Dulu, setiap aku bertanding, kamu selalu di barisan depan memberi semangat untukku. Foto ini masih kamu simpan? Semua tentangmu kusimpan, hanya kamu tak bisa kusimpan. Dulu kalau bukan karena urusan ayah yang bermasalah, harus keluar negeri menghindar. Sudah lama kamu jadi milikku Xiaonuo. Pada akhirnya kamu tak bisa lolos dari genggamanku. Masa sih? Aku sudah berkorban besar. Obatnya sudah kuminum. Ah, sudahlah mati pun mati saja. Buku catatan tak boleh terlewat. Masuk. Bukannya sudah kukatakan jangan ganggu aku? Tuan Muda Shohei kabur, Bodoh. Perempuan saja tak bisa jaga. tapi sudah ditangkap kembali. Tak ada yang tahu. Aku lihat ingin ku ketahui bagaimana dia bisa kabur. Kamu tunggu di sini jaga baik-baik. Kalau yang di dalam juga kabur, siapkan peti matimu lebih awal. Siap.
Halo si Jingnian, sudah ketemu lokasi ruang baca? Hati-hati, kalau ada bahaya langsung tekan tombol mutiara di bros itu. Oke. Tak ada apa-apa. Sudah capek-capek, ternyata percuma. Oh, ternyata di sini. Akhirnya ketemu. Siapa di dalam? Gawat. Si Jingnian datang cepat beritahu Tuan Muda Lu. Ya, Pantas saja dia datang. Kabur? Mau kabur kemana? Pak Lu, saya salah. Saya mohon, lepaskan saya. Saya tidak mau jadi artis lagi. Kamu bilang berhenti, ya berhenti, lalu uang yang sudah kukeluarkan untukmu, bagaimana? Akan saya kembalikan, akan saya bayar. Bayar? Pakai apa kamu bayar? Jadilah orang yang pintar. Asal kamu mau temani Direktur Lin. Pak Lu jangan. Jangan. Pak Lu. Kamu punya hak apa bilang jangan? Kamu tahu kamu sudah menghambat berapa banyak urusanku. Kalau bukan karena kamu, sekarang aku sudah punya anak. Bikin dia sadar. Tuan Muda si Jingnian datang. Si Jingnian menarik. Nona Shu perintah Tuan Muda, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Apa katamu? Kamu sudah sadar. Bagaimana kerjamu? Suruh jaga tamu baik-baik bukan mengawasi keluar. Ya, Xiaono silakan santai dulu, si Jingnian datang, aku harus menyambutnya. Ziheng, boleh aku ikut? Tentu saja. Tuan Muda Si Angin, apa yang membawa Anda ke sini? Sudah lama ingin merasakan acara yang Tuan Muda Lu selenggarakan. Jangan marah saya datang tanpa diundang, ya? Masa sih? Kami sudah menunggu Anda. Ayo main 2 ronde. Aku lebih tertarik ini. Coba. Aku
Aku benar-benar tidak bisa. Ayo, aku ajari. Posisinya harus begini, pandangan ke depan bidik. Itu, aku ke toilet dulu. Si Jingnian ini, Toilet tidak bisa ke sana. itu toilet wanita, toilet pria tidak di sana. Tahu cari sendiri. Ada apa? Mau lihat? Tuan muda, ada tamu menunggu di luar. Semua punya, tidak ada yang istimewa. Silakan si Jingnian, aku harus menyambut tamu. Aduh, aku... Bikin kaget. Bagaimana penyelidikannya? Sepertinya tidak ada hasil. Sudahlah, yang penting selamat, tidak apa-apa. Tapi aku ingatkan, jangan terbuai kasih sayang pria lupa tugasmu. Ikut campur. Tampaknya pesona Lu Ziheng cukup besar ya. Kapan kalian jadi akrab, sampai bisa ajari main bola? Kamu, sial obat sebelumnya belum keluar semua. Ahaha, ganteng. Kamu lebih ganteng dari si Jingnian. Biar aku raba otot perutmu. Aduh, aku punya uang pelit. Aku punya uang tidak gratis kok. Saatnya mengigau. Ini kau yang mulai. Si Jingnian, saatnya untuk ini? Shunwo, kau di sini? Aku di sini. Aku agak sembelit, sebentar lagi keluar. Aku keluar dulu, lakukan yang terbaik. Kalau mengerti, kedipkan mata. Nah, baru baik. Maaf ya, sudah lama menunggu. Aku ajak kamu jalan-jalan. Maaf, tak bisa temani kamu jalan-jalan, hewan peliharaan di rumah sakit, aku harus urus itu. Oke, cepatlah, aku tunggu. Aku tunggu. Kenapa? Si Jingnian ini cemburu? Cemburu. Aku cuma khawatir kau tertipu perasaannya oleh sampah itu. Cemburu. Aku setuju temani Direktur Lin ke Asia Timur. Aku bisa kasih kesempatan, tak perlu temani Direktur Lin. Asal kau beritahu bagaimana kau kabur,
keras kepala. Tuan Lu baru dapat kabar Direktur Zhang dari klub malam. Ditangkap polisi untuk diselidiki, kerja sama kita dengannya. Sepertinya gagal. Semuanya selidiki, siapa yang melakukannya? Kurung dia dulu. Aku ingin lihat siapapun kau, jangan sampai kau kutangkap. Hari ini, di balik pintu rahasia ku dengar jeritan dan mencium bau busuk. Entah apa rencana Lu Ziheng ini, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Jadi, berdasarkan Lu Ziheng yang menyelipkan foto kalian di buku, kamu bisa menebak dia akan menaruh dokumen rahasia itu di tempat yang sangat mencolok. Ya, tempat paling berbahaya justru paling aman. Dan aku sudah memotret data perdagangan organnya dan transaksi perempuan, semuanya. Aku rasa kita bisa mengikuti jejaknya. Ternyata keluarga lu bekerja dengan baik. Bagaimana, hebat kan? Kalau begitu boleh dong dapat hadiah? Katakan mau apa? Mau. Ternyata yang dia mau adalah aku menciumnya. Si Jingnian, kamu ngapain? Tadi sudah dicium, sekarang kok masih... Oh, kamu mau ingkar janji? Yang kumaksud adalah ini. Yang kumaksud adalah ini. Cuma ini? Kalau tidak, apa lagi? Oh, kamu merasa kurang? Kalau begitu, ini... 2 kali lipat. Cium lagi. Sudahlah, 500.000 anggap saja digigit nyamuk. Ada yang tidak beres. Ayo kita periksa ke atas. Aneh. Tadi orangnya masih di sini. Kok tiba-tiba hilang? Di dalam seharusnya ada pemandangan lain. Ayo kita lihat. Baik. Siapa di sana? Kamu tidak merasa agak mengganjal? Glek? Bukan ini yang kumaksud. Kok kamu di saat seperti ini, kamu masih... Kamu bilang perempuan ini lari dari mana? Aneh sekali. Menurutku mungkin ada pengkhianat di antara kita. Siapa di sana? Meong. Kucing liar, ayo balik tidur. Ayo pergi. Aduh, bikin kaget setengah mati. Kupikir kita berdua hampir saja tamat di sini. Kalian siapa? Kami datang untuk pesta. Cuma mau cari udara segar, terus malah nyasar. Kalian anggap aku bodoh? Tempat ini sangat terpencil. Kalian jalan-jalan sampai sini? Kami butuh suasana yang lebih seru. Kakaknya diculik, kami ikuti petunjuk sampai ke sini. Kamu gila? Ini kan mengaku sendiri. Dia masih punya hati nurani. Jelas dia pengkhianat yang dibicarakan tadi. Aku tahu, tapi matamu kenapa kedutan? Sudah cukup, kalian berdua. Kalian tidak akan menemukannya. Cepat pergi. Baik. Kalian berhenti? Aku ingat kamu tuan muda si kalian sedang menyelidiki keluarga Lu, kan? Jangan bilang dia cukup pintar ya.
Benar, berdiri dulu. Tolong bantu saya, selamatkan nyawa kakak saya. Orang yang baru saja dibawa pergi, itu kakakmu? Ya, dia kakak sedesa saya. Dulu saya bantu dia kabur. Tapi gagal. Dia selalu ingin jadi bintang besar. Akhirnya dia ditipu. Jadi mainan para konglomerat ini. Dia tak seharusnya berakhir begini. Baik. Saya bisa bantu kamu. Anak buah saya di luar. Tapi saya perlu seorang sekarang. Bawa dia ke sini. Saya tahu cara masuk. Tunggu saya. Harus hati-hati. Lewat sini. Ah, orang saya di sana. Pergi ke sana. Baik, Tuan Si, saya Wang Erzu. Nanti jika ada apa-apa, silakan perintah saya. Saya lihat dia sekitar ruang gelap, bersikap mencurigakan. Lalu saya ikat, tak lihat wajahnya. Ini kesayangan Tuan Muda. Ah, kamu lihat apa yang kau lakukan. Sudah diikat ya sudahlah, atau bunuh saja. Agar Tuan Muda tak tahu. Belum bangun? Kau pikir bisa kabur? Kalau gitu jangan kejar. Biarkan kamu lari. Kamu terus lari dong. Kakak. Aku mohon. Biarin aku ya, aku tak akan bocorkan. Kalau kau tak lihat wajahku. Masih mungkin, sekarang. Kakak, kenapa tak bilang dulu? Aku bisa anggap, tak lihat apa-apa. Jangan melawan lagi. Ah. Lu, Tuan Lu. Shuno. Si Jingnian. Shuno. Shuno. Aduh. Aduh. Ah. Si Jingnian, kenapa kau diam saja? Tolong aku berdiri. Pegang aku. Kenapa diam saja? Bantulah. Aduh. Bukannya kau bilang dia tidak ada di sini? Nuo sungguh maaf. Tentang hal ini aku pasti akan memberimu penjelasan. Tapi kalian sebenarnya apa hubungannya? Aku adalah krediturnya. Bodoh, siapa yang menyuruhmu menyentuhnya dan sampai mengundang si Jingnian, membuatku yang membereskan masalahmu. Tuan Muda, aku menemukannya di dekat ruang rahasia, berkeliaran diam-diam. Karena itu aku ikat dan bawa dia ke sini. Lalu apa yang kau dapatkan darinya? Hah? Menyebutmu bodoh saja sudah terlalu baik. Panggil orang, bawa dia untuk makanan anjing. Tuan Muda. Tuan Lu. Si Jingnian, aku ingin lihat apa yang kau dan Shunuo rencanakan. Aku baik-baik saja, lepaskan aku. Tapi bagaimana kau menemukanku? Anting ini bisa dilacak juga? Maaf, membuatmu dalam bahaya. Ah, tidak apa-apa. Aku... Shuno. Sudah bangun. Masih ada rasa tidak enak?
Tidak, Lapar? tidak. Mungkin perutku yang lapar. Kau masak sendiri untukku? Si Jingnian yang dingin dan kejam bisa memasak untukku sendiri? Jangan-jangan dia ingin mencelakaiku? Cicip. Hmm, enak sekali. Aduh, jarang berlatih. Jadi kaku? Si Jingnian, kalau kamu buka restoran, pastilah laris. Hah, semoga kata-katamu jadi kenyataan. Ngomong-ngomong, setelah ini, jangan dekati Lu Ziheng dulu. Dia mungkin sudah curiga padamu. Oke, paham. Ada satu hal lagi. Perjalananku kali ini sangat menyiksa. Bisa tidak memberiku kompensasi? Ingin apa? Coba katakan. Aku ingin Rp1 juta. Hah? Si Jingnian, mulai sekarang, kemanapun matamu memandang, di sanalah aku akan melangkah. Segera kembali ke keluarga Shu. Ada urusan apa? Kamu bisa bicara langsung di sini. Kalau begitu, aku akan bicara dengan ibumu. Kamu, Ada apa? aku akan ke keluarga Shu. Aku antar kamu. Wah, bukankah ini buah hati yang Master Lu? Sungguh angkuh. Sama liciknya dengan ibumu. Kalian memanggilku pulang hari ini hanya untuk mendengar omong kosong ini? Berdiri. Tahukah kamu, karena kamu, keluarga Chen menarik investasinya. Keluarga Shu mengalami kerugian besar. Lalu? Aku sudah memilihkan calon pasangan pernikahan barumu. Kali ini, jangan sampai salah lagi. Terburu-buru sekali ingin menjualku dengan harga tinggi. Kalau kamu begitu suka naik jabatan dengan bantuan orang, kenapa tidak kamu sendiri yang pergi? Bagaimana jika aku memang suka tipe pria tua sepertimu? Kau, anak durhaka, saat melahirkanmu dulu seharusnya kau tenggelamkan. Ya, sekarang setiap kali kupikir darahmu mengalir dalam tubuhku, aku mual. Bagaimana kau bicara pada ayah? Tak tahu diri, hari ini kuajarimu sopan santun. Ayah, dia memukulku. Anak durhaka, sungguh keras kepala, masih tak mau mengaku salah? Aku mengaku salah. Shu Qin itu kakakmu. Kalau kau tak mengaku salah, aku tak anggap kau anakku lagi. Dulu saat Shu Qin menghina dan memukulku, kenapa ayah tak suruh dia minta maaf? Shu Qin melakukannya untuk kebaikanmu. Watak burukmu harus diperbaiki. Shu Tingchuan, kalau aku anggap kau ayah, maka kaulah ayah. Tapi kalau tak, kau bukan apa-apa. Kau... Kau baik-baik saja? Kenapa kau datang? Membantumu. Direktur Shu sungguh perkasa ya? Di direktur kau... Tuan Si, silakan duduk. Kau datang untuk Shu Qin, kan? Ya, betul. Cincin. Jingnian kenapa baru datang? Aku sangat... Andai tak tahu dia berpura-pura, mungkin aku terlena.
Jingnian, kau jatuh cinta pada si manis ini? Mau dibantu? Oh ya. Mulai hari ini, aku tak ada hubungan dengan keluargamu. Kalau kau masih berani menyebut-nyebut ibuku, aku tak segan menghancurkan kalian semua. Pergi. Tunggu, keluarga Shu membesarkanmu bertahun-tahun. Cukup dengan putus hubungan? Mana semudah itu? Bayar dulu uang mereka untuk membesarkanmu. Baik. Rp1.000.000. Cukup lunasi biaya mereka? 1 juta? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Oh, dapat dari tidur dengan beberapa pria ya? Jaga mulutmu. Kalau masih ganggu Shunuo, aku tak segan melenyapkan keluargamu. Shuno. Itu? Kau tidak marah? Marah kenapa? Karena ini, aku tak bisa pulang. Aku juga tak bisa bantu selidiki syuting cuan. Hah? Kita kan rekan seperjuangan. Kau dekati Lu Ziheng untukku dan hampir dibanding kebenaran, keselamatanmu lebih penting. Kenapa denganmu? Kenapa pukulku keras sekali? Waktu kecil, kalau sedih, ibuku juga pukul aku. Katanya, badan sakit, hati tak akan sedih. Halo. Nuo, besok malam luang. Soal kemarin, aku ingin minta maaf padamu. Tidak usah. Sebenarnya soal terakhir kali itu, Nuo jangan tolak aku ya. kali ini aku harus membantunya. Baiklah. Oke, jam 7 aku tunggu di Monet janji ya. Sampai ketemu. Tuan si aku tidak punya tempat tinggal. Kalau mau ikut aku pulang, aku bisa mengalah. Bisakah kau memberiku 10.000 yuan? Aku juga ingin merasakan hidup mewah di suite presiden seperti kalian. Tolong. Kartu hitam Tuan Si memang kaya. Bodoh. Tuan Lu, ampun. Proyek Shangjiang awalnya sudah aku setujui tapi si Jingnian ikut campur. Dia mau memberi diskon 4% dan langsung tanda kontrak. Benar-benar tidak ada cara lain. Si Jingnian dia lagi, sudah berapa kali bajingan ini sengaja menghalangiku? Tuan Lu, kebocoran informasi sudah ada petunjuknya. Ini alat penyadap yang ditemukan di celanaku. Aku hanya pernah bocorkan saat main golf dengan Direktur Shangjiang syarat keluarga. Lu, alat penyadap ini kemungkinan besar dipasang saat itu. Sudah kusuruh orang ambil rekaman CCTV lapangan golf hari itu. Aku curiga berhubungan dengan wanita ini. Shuna? Tuan Lu, Anda kenal wanita ini?
Nuo, kau datang. Nuo, hari itu kecerobohanku hampir membahayakanmu, kuharap kau mau memaafkanku. Tidak, hal ini bukan salahmu. Tenang saja, pengawal itu sudah saya pecat. Saya janji, kejadian seperti ini tidak akan terulang. Ah, tidak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja, kan? Tapi, Ziheng, kenapa di halaman belakang rumahmu ditempatkan banyak pengawal? Tentu untuk mencegah pencuri kecil sepertimu yang suka berkeliaran. Di keluarga Lu, karyawan yang tidak serius bekerja tidak saya terima. Oh ya, sebelumnya, kenapa si Jingnian bilang dia adalah krediturmu? Kalian hubungan apa? Aku meminjam uang darinya. Ziheng, kau tahu kondisi keluargaku. Ibuku sakit dirawat di rumah sakit, aku sudah putus asa, jadi terpaksa, waktunya akting. Suasana sudah mendukung. Mata mati, ayo keluarkan air mata. Nuo, sudah kukatakan, untuk hal apapun, kau bisa datang padaku. Ziheng, kau. Sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu. Dulu aku buru-buru ke luar negeri, selama bertahun-tahun ini, aku sadar tak pernah bisa melupakanmu. Jadi, Bukan main, serius nih. Nuo, maukah kau bersamaku? Aku... Atau, di hatimu sudah ada orang lain, si Jingnian? Kalau tidak setuju nanti dicurigai. Ziheng, aku mau. Lu Ziheng, mati kau. Ziheng, hati-hati. Nuo, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Untung yang terluka bukan kamu. Kenapa? Karena saya suka kamu. Ah, masa sih? Tak ada pengorbanan, tak ada hasil. Kalau tak mengorbankan diri sendiri, bagaimana sandiwara ini bisa berakhir? Ternyata dia benar-benar mencintaiku. Demi aku, nyawa pun dia rela korbankan. Nuo, maafkan aku. Aku malah sempat curiga padamu dan si Jingnian. Aku benar-benar pantas mati. Hahaha, Ci. Lu Ziheng, Lu Yuanzeng, kalian semua pantas mati semua. Ziheng, siapa wanita ini? Kenapa tiba-tiba mau membunuhmu? Aku sangat takut. Cuma wanita gila. Dulu dia lama mengejar-ngejar aku. Mungkin cinta berubah jadi benci. Kalau tak bisa dapatkan, dia mau hancurkan aku. Bawa dia kembali ke rumah sakit, jaga baik-baik, jaga baik-baik. Kalau ada kejadian lagi, kalian ikut dipecat. Ya, Wanita gila, sepertinya ada titik terang. Menurutku, wanita itu kemungkinan besar sama seperti Xiaofei alat grup Lu untuk mengeruk uang. Kamu kenapa? Sepertinya kondisimu tidak baik. Aku sedang berpikir jangan-jangan dulu ibuku menemukan sesuatu, makanya dia jadi... Aku akan ke rumah sakit. terlalu berbahaya. Tenang saja, lupa, menyusup dan bersembunyi. Itu keahlian terbaikku. Ini hal yang patut dibanggakan. Kenapa tidak? Tenang saja. Tuan Sinona Su, aku sengaja datang untuk berterima kasih. Waktu itu, kalau bukan kalian, aku mungkin sudah... Cepat bangun. Kamu terluka? Tidak apa kemarin. Tidak sengaja tergores, tidak parah. Kamu marah?
Ya, Kenapa? aku marah pada diriku sendiri bersama kamu, tapi tak sadar kamu terluka. Juga marah pada Lu Ziheng, dia membuatmu terluka. Tidak apa luka ini. Dari wanita yang mau bunuh Lu Ziheng, dia yang menggoresku. Tapi aku menemukan wanita ini berkaitan dengan urusan keluarga Lu. Jadi aku mau ke rumah sakit untuk menyelidiki. Boleh aku ikut? Mungkin bisa membantu sedikit. Kamu harus jaga diri baik-baik, baru bisa cari kebenaran dengan baik. Ya, tenang saja. Yuning, anak baik ayah, jangan pukul aku. Jangan pukul aku juga dengar kata kakak. Lu Yuning, Kamu kenal dia? ya, keluarga Lu setiap tahun mengadakan acara amal membiayai sekelompok gadis miskin. Lu Yuanzeng selalu mengambil beberapa sebagai anak angkat. Dia salah satunya, lalu masuk dunia hiburan, dari gadis suci jadi bintang film panas. Kemudian menghilang tanpa kabar, ternyata dikurung di sini. Lu Yuning, kamu kenal Lu Yuanzeng dan Lu Ziheng? Ah, ayah jangan mendekat, jangan. Jangan takut. Apa yang kalian lakukan? Kondisi pasien sedang tidak stabil. Keluar. Siapa yang izinkan kalian masuk? Sekarang waktunya ronde rutin. Dr. Zhou secara khusus menyuruh kami memberinya obat penenang. Ada masalah? Maaf kami terlalu lancang. Kalian ini selesai suntik cepat pergi. Ayo pergi. Hari ini harus minum sampai mabuk. Shunuo kok melamun? Ini pertama kalinya aku ke tempat seperti ini. Belum terbiasa. Tenang, ada aku di sini. Ini pacarnya Lu Ziheng. Sudah lama Lu Ziheng menyembunyikan si cantik, akhirnya dibawa keluar juga. Sebenarnya aku bukan... Jangan kalian takuti dia. Aku bujuk dia temani aku keluar, juga tidak mudah. Masa sih? Dia tidak suka minum alkohol. Ada jus? Ada. Lu Ziheng sudah bilang, meski tidak ada, kami tetap harus sediakan untuk kakak ipar. Shunuo, apa mereka terlalu berisik? Lumayan. Ayo minum. Ayo Lu Ziheng, ayo. Kenapa dia ada di sini? Ziheng, aku ke toilet dulu. Aku menyesal menyuruhmu mendekati Lu Ziheng. Si Jingnian, kau gila? Ya, aku memang gila. Sudah cukup. Lu Ziheng, Shunuo benar pacarmu? Penting apa tidak, yang penting penurut diranjang. Memang Lu Ziheng,
Si Jingnian, kamu... Maaf ya sudah berdarah tangan licin. Kubunuh kau. Coba saja. Si Jingnian, kuhancurkan namamu. Tuan Lu, ini Dengar-dengar dulu pernah dekat dengan si Jingnian. itu cuma kabar burung wartawan hiburan, jangan dianggap serius. Kalau ku bantu buat yang palsu jadi beneran gimana? Beneran? Tapi kenapa Tuan Lu tiba-tiba mau bantu aku? Enggak mau. Oke, aku tanya orang lain saja. Tuan Lu, aku mau... Si Jingnian, kulihat nanti bisa luput atau enggak kali ini. Tuan muda mabuk istirahat dulu di sini. Tuan Si, ini obat mabuk yang disiapkan Tuan Li untukmu. Jingnian, jangan salahkan aku. Untuk mendapat kamu, apapun kulakukan. Jingnian. 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 Shuno, Jingnian. Sucin. Kenapa kau di sini? Kan kau yang panggil aku. Mau apa? Keluar, semua keluar, jangan foto. Stop memotret. Lihat perbuatanmu. Saat ini perusahaan sedang masa kritis go public luar negeri. Kau sebaiknya nikahi wanita itu, turunkan skandal. Setelah ini selesai bebas, kau mau apa? Tuan-tuan dan Nyonya Shu datang. Bapak sih, soal ini bukankah seharusnya kau beri kami penjelasan? Dia gadis yang bersih, nantinya bisa. Oh, aku tak ingat pernah mengundang Nona Shu ke Liuan. Jingnian, aku juga tak tahu. Yang telepon tadi bilang dia asisten barumu. Aku hanya terlalu khawatir padamu. Sudahlah, aku tahu aku buat kau tersakiti. Niat baikmu aku paham. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Bulan ini kita bertunangan. Karena kalian datang sendiri, jangan salahkan aku kejam. Si Jingnian, pangeran muda kota Jing, akan bertunangan dengan Shu Qin, putri sulung keluarga Shu. Putra konglomerat dan bintang papan atas bersatu kuat. Si Jingnian, kau benar-benar penipu ulung. Si Jingnian, mari akhiri transaksi kita. Bagus-bagus, selamat-selamat. Silakan, silakan. Masuk duduk di dalam. Baik-baik. Sangat takut bertemu aku? Si Jingnian, hari ini bukan pestamu bertunangan? Kenapa belum turun? Melihatku bertunangan, kau terlihat senang sekali. Tentu saja. Selamat untukmu. Juga kudoakan harmonis dan bahagia, cepat dikaruniai anak. Si Jingnian, apa kau gila? Bukankah aku sudah lama gila? Lepaskan aku. Jingnian. Jingnian, kau di mana? Pesta akan segera dimulai. Nanti kau lihat pertunjukan bagus.
Mari kita sambut calon suami kita Tan Si Jingnian. Si Jingnian, apa yang dia lakukan? Ting Chuan, ini jangan-jangan ada masalah? Seharusnya tidak. Dia datang. Selamat datang, Pak Polisi. Syuting Cuan, Anda diduga terlibat dalam beberapa penipuan bisnis. Ikut kami. Terima kasih kerjasamanya. Kalian tak boleh bawa dia. Pasti ada salah paham. Masalah apapun akan kami selidiki. Jangan halangi tugas kami. Bukan, kalian tak boleh begini. Ting Chuan, Lepaskan, jangan. Lepaskan aku. Kalian tak boleh pergi. Hari ini pestaku. Upacaranya belum mulai. Kalian tak boleh pergi. Shunuo, kau kurang ajar. Apa kau? Pasti kau. Aku? pasti perempuan ini. Cepat suruh polisi lepas ayahmu. Bukankah kau bilang, aku cuma perempuan? Mana mungkin aku bisa perintah polisi? Shunuo, si Jingnian di mana? Dia bisa bantu aku. Kalian berdua lucu sekali. Satu persatu tanya aku soal pria kalian. Shunuo, Jingnian. Si Jingnian, jangan lupa, kau calon suami siapa? Kalau aku jadi kau, aku akan pikirkan baik-baik cara kabur. Mulut syuting Cuan sulit sekali dibuka. Bu. Jingnian, Shunuo kan? Pasti dia yang meracunimu. Aku harus berterima kasih padamu. Aku... Betul. Kalau bukan karena kamu merancang skema obat itu, membuatku jadi tunanganmu, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke keluarga Shu dengan mudah dan dapatkan banyak bukti? Tuan Lu, tolong aku. Kamu pasti bisa menolongku. Bukan begitu? Set. Lihat betapa menyedihkan dirimu sekarang. Nasi disuapi ke mulutmu, tidak bisa juga kamu telan. Sungguh tidak berguna. Tuan Lu, asal kamu mau menolongku, apapun akan kulakukan. Kamu pikir aku mau semua orang? Dibanding Shunuo, kamu benar-benar membosankan. Sangat tidak menarik. Kupikir kamu bisa bertahan lebih lama. Shunuo, semua ini akibatmu. Aku mau kamu ikut ke neraka bersamaku. Tidak bisakah kamu jalan lebih pelan? Keluarga Shu sekarang bangkrut. Tak ada yang bisa mengganggumu lagi. Ada satu hal lagi yang ingin kukabarkan. Lu Yuning sudah kuselamatkan. Benarkah? Saat setengah sadar, dia bilang padaku, dia punya bukti tentang keluarga lu. Sudah kusuruh orang periksa. Bagus sekali. Waktu itu di klub, itu pengalaman pertamaku. Jangan salah paham. Aku ini orang sembarangan. Mengapa kamu bicara soal ini? Besok kamu bisa temani aku di rumah? Boleh. Wah, ini semua kamu yang buat. Hebat si Jingnian. Masih banyak hal apa lagi yang aku tak tahu? Masih banyak, Nona Shu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ayo minum lagi.
Tak pernah ada yang ingat ulang tahunku. Dia bisa tahu. Ini juga kamu yang buat. Manis sekali. Manis, aku coba. Si Jingnian, kamu... Hahaha. Oh, aku salah Shuno. Shuno. Selamat ulang tahun. Harus tidur sekarang? Si Jingnian... Shuno. Aku suka kamu. Nuo, kamu urus pulang saja, Jingnian temani aku di sini. Oh, baik, kalian ngobrol saja? Kamu dan Nuo. Aku lama suka Nuo. Kalian berdua jarak status terlalu jauh. Tak cocok. Sepanjang hidup Bibi bertemu orang salah, jadi aku tak mau anakku jalani jalan sama. Kamu paham? Saat cinta mendalam, seberapa dalam cintanya saat pudar, seberapa sakit lukanya. Dulu tak ingin Nuo menderita, aku bawa dia kembali ke keluarga Shu. Kalau tahu akan buat dia alami ini, seharusnya tetap di kota Qingshui. Kota Qingshui? Waktu itu kalian tinggal di Jalan Lama nomor 28, Kota Qingshui. Ya, bagaimana kamu tahu? Kalian pergi untuk bergabung dengan keluarga Shu. Saat itu, Shu Nuo mengalami kecelakaan. Saat dia keluar, kepalanya dipukul sampai terluka. Setelah siuman, dia tidak ingat apa-apa. Untuk pengobatan yang lebih baik, aku terpaksa membawanya kembali ke keluarga Shu. Pantas saja, Tante. Tenang saja. Shu Nuo adalah orang yang kupilih seumur hidupku. Lihat saja caraku bersikap. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ngobrol apa? Senyum-senyum senang sekali. Kamu ngomong apa dengan ibuku? Bukan apa-apa. Cuma Tante setuju kita mencoba. Dasar kamu. Bodoh, aku padamu terlalu baik, sampai otakmu busuk. Bisa-bisanya di depan mata sendiri membiarkan orang hilang. Sudah kukirim orang untuk mengejar. Kalau bukan aku pulang lebih awal, keluarga lu bisa hancur di tanganmu. Kudengar kau masih mengejar anak haram keluarga Su itu. Shuno gadis yang baik. Ayah, aku benar-benar suka dia. Ayah, aku mohon. Tak kusangka keluarga kita bisa punya anak pecinta sejati, haha. Kalau sudah tahu caranya, pergilah. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Si Jingnian, jemput aku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Nuo. Lu Zhiheng. Kamu tahu? Aku benar-benar suka padamu. Tapi apakah kamu pantas mendapatkannya? Lu Zhiheng, tenang dulu, bisa tidak? Katakan padaku di mana Lu Yuning. Mulutmu keras sekali. Aku penasaran, kulitmu juga segitu kerasnya? Lu Zhiheng, mau apa kau? Bawa dia ke keluarga Chen. Ayah. Bodoh. Kau meninggalkan jejak. Si Jingnian sedang membawa media menggelar pencarian besar-besaran dan menjelekkan nama keluarga Lu. Sekarang, serahkan dia ke Tuan Chen.
bisa mengalihkan masalah sekaligus merangkul keluarga Chen. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Kejar. Shunuo. Nuo, jangan sembunyi, aku melihatmu. Suno, mau lari kemana lagi? Lepaskan. Shuno, Si Jingnian. Si Jingnian, matilah kau. Berani, datanglah. Dengan dia menemaniku mati, aku sudah puas. jangan gegabah, semua bisa kita bicarakan. Bicarakan? Apa yang perlu kita bicara? Lepaskan dia, dan aku berikan segalanya. Ah, Hahaha, kau konyol. jangan. Jangan. Ingatkah kau, waktu kecil kau juga pernah menyelamatkanku seperti ini? Kau bocah laki-laki itu? Ya, aku. Sekarang aku tak bisa percaya siapapun lagi. Kau bisa percaya padaku. Aku pasti akan membantumu. Rupanya kakak yang kucari selama ini benar-benar ada di sampingku. Si Jingnian, kau masih berani datang ke sini? Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin Ziheng jadi begini? Lu Ziheng memang pantas mendapat hukumannya. Perbuatan kotor keluargamu, kau pikir bisa lolos? Kenapa aku harus lari? Semua itu ayahmu, si Tunan, dialah dalangnya. Dulu, kematian ibumu, dia turut mendorongnya. Paling-paling kita semua mati bersama. Inikah cintanya? Sungguh kejam. Aku akan buat semua orang membayar harganya. Grup Lu kami selalu berpegang pada amal dan niat awal. Untuk pesta amal keluargamu kali ini, aku perlu pilih lagi beberapa yang muda, yang penurut. Yang kemarin itu sudah kubosani. Tak masalah, perempuan banyak. Jangan rekam, 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 jangan rekam. Aku mau buka rahasia. Grup lu dengan dalih amal menyalurkan dana untuk gadis miskin. Padahal, atas nama itu, kami dikirim ke ranjang para elit untuk tukar keuntungan. Grup lu juga khusus tipu gadis bermimpi jadi artis. Rancang jebakan pinjaman untuk mereka. Lalu paksa mereka jual diri untuk bayar utang. Satpam, hei, bawa mereka pergi. Dari mana datangnya wanita gila ini? Bukan, keluarga Si, semua dirancang oleh si Tunan. Dialah dalangnya, dialah dalangnya. Semuanya. Perkara ini, polisi sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Semua yang terlibat takkan luput. Semua penjahat akan dihukum. Kenapa? Aku benar-benar tak punya pilihan. Dulu, untuk menyelamatkan perusahaan, mendapatkan investasi, aku baru terlibat. Kerjasama dengan keluarga lu, tapi tak kusangka setelah ibumu mengetahui hal ini, dia mau melapor ke polisi. Aku sungguh tak bisa, Lu Yuanzheng dan kawan-kawan terus menekan. Aku benar-benar tak punya cara lain. Jingnian, maafkan aku sungguh. Pergilah, tebuslah dosamu di dalam sana. Ayo. Pohon ini kutanam bersama ibuku. Dia bilang, pohon ini akan membawa doanya tumbuh bersamaku. Harapan terbesar Tante adalah kau hidup dengan baik.
Asal kau bahagia, dia tak akan punya penyesalan lagi. Tunggu sebentar. Shuno. Kamu, ini mau apa? Menikahlah denganku. Aku membutuhkanmu. Baik. Aku mau.